Kalau kita lihat apakah sudah sesuai dengan ekspektasi market, kalau lihat dari analisa market ini sudah sesuai dengan ekspektasi market. Kalau kita lihat Bank Indonesia itu pada tanggal 25 Juli itu dia stay di 5,75. Itu sudah sesuai dengan ekspektasi market. Yang kedua adalah kalau kita lihat the Fed-nya baru semalam itu memang kita berprediksi bahwa di bulan Juli dia akan menaikkan tingkat suku bunga 2 kali lagi, Juli dan September ya. Ekspektasi marketnya. Ternyata di Juli ini ekspektasi market melihat bahwa 98% akan menaikkan 25 basis point dan terjadi pada malam dini hari tadi. Jadi kalau kita lihat saat ini memang market sudah price in dalam arti sudah melihat bahwa apa yang dilakukan BI, keputusan BI dan apa yang dilakukan oleh The Fed itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan market. Demikian. Baik, Pak Yuri, Anda setuju? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya lihat pertama mungkin saya akan dari sisi Bank Indonesia dulu ya. Jadi saya rasa kebijakan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga 7 days reverse repo di level 5,75 kemarin itu sudah tepat. Karena memang melihat inflasi yang sudah melandai di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui inflasi sudah year on year sudah 3,52 ya, which is ini sebenarnya ahead of the schedule ya, karena kalau kita tahu dari awal bahwa Bank Indonesia itu memprediksikan inflasi akan turun di bawah targetnya di 3,4% itu di fourth quarter. Ternyata ini ahead of the schedule, bulan kemarin sudah 3,52. Jadi keputusan BI itu di satu sisi memang sudah tepat untuk mempertahankan 7 days reverse repo di 5,75 dan ini memang seperti kata Pak Doni tadi ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Sementara The Fed sendiri kita tahu tadi malam dia menaikkan 5,25 25 basis point setelah di bulan Juni mereka pause ya. Jadi itu juga sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Sebenarnya kenaikan 25 basis point ini kalau menurut saya ini harusnya sudah peak ya, sudah terakhir untuk tahun ini dikarenakan memang tren inflasinya sudah terlihat turun. Jadi The Fed mungkin ini kalau orang bilang ini hawkish approach dari Fed ya, kalau saya bilang ini cautious approach karena The Fed ingin memastikan bahwa inflasinya ini benar-benar turun. Jadi kedepannya saya lihat The Fed akan mengambil kebijakan akan benar-benar based on the dependency of the data yang akan keluar. Baik, Pak Yuri, artinya menurut Anda memang The Fed ini tidak akan di tahun ini menaikkan lagi suku bunganya? Saya memprediksikan bahwa ada kemungkinan ini akan yang menjadi yang terakhir Pak tahun ini. Baik, lalu kapan kemungkinan The Fed bisa memangkas suku bunganya? Nah, kalau melihat data-data yang ada, sebenarnya yang menyebabkan The Fed menaikkan kembali 25 basis point adalah sebenarnya kan karena sektor tenaga kerjaan di Amerika yang masih strong. Ya. Jadi kalau dilihat dari indikator-indikator lain, sebenarnya sudah menunjukkan terjadinya pelemahan ekonomi dari data PMI dan lain-lain. Hanya data job ini aja yang membuat masih kuat sehingga The Fed masih cautious ya. Jadi kedepannya mungkin suku bunga di level ini akan bertahan mungkin sampai akhir tahun ya. Baru mungkin kita lihat di first quarter tahun depan mungkin baru ada kemungkinan The Fed mulai menurunkan suku bunganya. Demikian, Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Doni. Pak Doni, kalau menurut Anda sendiri, apakah sebenarnya The Fed ini masih memerlukan kenaikan suku bunga acuan lagi hingga akhir tahun? Karena kalau menurut Pak Yuri sudah tidak diperlukan lagi, bahkan hingga first quarter 2024. Ya, dari kita lihat tadi yang Pak Yuri katakan bahwa pertama yang kita harus lihat adalah inflasi. Inflasi US itu di Juni tahun-tahun sebelumnya itu kurang lebih 9%-an. Dia bisa menekan ke 3%. Nah, condong ke depan adalah dia ingin menekan 2%. Makanya ada ekspektasi market dari beberapa analisa market melihat bahwa The Fed akan menaikkan lagi nih Juli dan September ya. Tapi kalau tadi kata Pak Yuri data-data Amerika juga menjadi faktor penentu juga. Kalau kita lihat memang untuk The Fed-nya kali ini memang ini harusnya sudah terakhir dia untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Tinggal nanti dia bagaimana menekan supaya inflasinya sesuai target di 2%. Itu sih. Baik, Itu bagaimana worst dengan skenario-nya. Bank Indonesia? Apakah Bank Indonesia ada ruang untuk mungkin bisa memangkas suku bunga acuannya lebih cepat di tahun ini? Kalau kita lihat kita berbanding dengan The Fed-nya ya, Bank Indonesia
Sebelum the Fed meeting, kemarin mereka sudah mengetok palu, oke kita stay 5,75. Karena apa? Ada faktor yang menurut saya dari Bank Indonesia lihat adalah, pertama, inflasi kita juga cukup baik. Yang kedua, Bank Indonesia harus menjaga nilai tukar rupiah. Kalau dia menurunkan atau menaikkan ya tingkat suku bunga, itu akan efeknya cukup banyak terhadap fluktuasi dari nilai tukar rupiah. Itu yang sedang dijaga oleh BI saat ini. Menurut saya begitu. Baik, kita beralih ke Pak Yuri. Pak Yuri, kalaupun ternyata BI tetap akan mempertahankan suku bunga acuannya hingga akhir 2023 dan The Fed masih akan menaikkan lagi satu kali lagi misalkan 0,25 basis point lagi hingga akhir 2023 dan akhirnya suku bunga di Amerika Serikat dan di Indonesia sama. Apakah ini akan mempengaruhi stabilitas nilai tukar kita? Terutama ketika kita lihat data-data ekonomi kita sejauh ini masih cukup baik. Ya. Baik, Pak. Jadi itu memang yang sekarang menjadi concern ya di pasar. Karena kita melihat ini sebenarnya spread antara suku bunga rupiah dan US dollar ini adalah paling narrow dalam sejarah yang pernah ada. Ya. Jadi kalau saya lihat pada kenyataannya nanti dengan kondisi makroekonomi kita yang bagus, dengan fiskal kita juga yang lagi kuat ya, saya rasa pada akhirnya market akan accept nanti bahwa selisih suku bunga rupiah dan US dollar ini akan pada level yang sekarang. Namun ini tetap masih menjadi sesuatu yang harus diwaspadai karena memang spreadnya ini sekarang sudah tinggal, kalau dilihat dari obligasi yang 10 tahun aja itu kan sudah selisihnya sudah tinggal 2% gitu, Mbak. Jadi memang ini akan menjadi sebuah testing bagi dolar rupiah ke depannya. Dan surprisingly setelah tadi malam The Fed menaikkan 25 basis point, rupiah malah cenderung hovering di bawah sekitar 15.000. Jadi tidak terjadi lonjakan walaupun The Fed menaikkan suku bunga. Dan satu lagi indikator yang sangat penting adalah di CDS, Credit Default Swap, itu surprisingly juga setelah The Fed menaikkan suku bunga, itu sekarang turun di level 77 basis point, which is itu suatu indikasi yang bagus buat Indonesia.